Pemirsa, dari 14 kasus di Indonesia, DKI Jakarta menjadi lokasi terbanyak dugaan kasus hepatitis akut. Wagub DKI Jakarta menyebut kasus ini masih diselidiki oleh epidemiolog. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kasus dugaan hepatitis akut masih di angka 14 kasus. Dari 6 provinsi yang ditemukan dengan penyakit tersebut, DKI Jakarta menduduki urutan pertama terbanyak dengan adanya 8 kasus. 7 kasus masuk kategori pending classification, sementara 1 kasus masuk kategori probable. Meski begitu, ke-14 pengidap penyakit ini masih berstatus suspek atau masih dugaan hepatitis akut. Hingga kini kasus yang tengah ramai diperbincangkan masih dalam penyelidikan epidemiologi untuk memastikan bahaya penyakit virus ini serta penyebabnya. Sementara belum diketahui hepatitis akut ini termasuk hepatitis serius atau hepatitis biasa. Terkait update hepatitis akut yang misterius ya, terakhir datanya masih seperti yang disampaikan 14 ya, dan masih terus dalam proses penyelidikan epidemiologi. Ya, kita tentu semua minta agar anak-anak kita pastikan sehat, bersih, terjaga. Kalau ada gejala-gejala segera dilaporkan ke puskesmas rumah sakit terdekat. Sebelumnya dilaporkan adanya 27 kasus hepatitis akut terjadi di Indonesia. Setelah dilakukan klasifikasi, 13 kasus dikeluarkan dari suspek sehingga kini ada 14 kasus yang diduga hepatitis akut tersebut. Tidak hanya di Indonesia, sebanyak 27 negara pun turut melaporkan terkait hepatitis akut ini ke WHO. Dengan total sebanyak 436 kasus yang belum diketahui penyebabnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kemarin di Istana Bogor mengumumkan aturan pelonggaran pemakaian masker. Meski begitu, epidemiolog Diki Budiman menyatakan penggunaan masker di luar ruangan tetap diperlukan. Epidemiolog Diki Budiman menyatakan penggunaan masker di luar ruangan tetap diperlukan karena tidak menjamin kebersihan udara meski di luar ruangan. Situasi saat ini apalagi dengan subvarian seperti BA2 12.1 yang sangat efektif, bukan hanya bersirkulasi di orang yang belum divaksinasi, tapi yang sudah divaksinasi sekalipun, bahkan yang sudah dapat booster pun bisa terinfeksi. Nah, ini sekali lagi memberi pesan pada kita, ya kalau saya memilih sikap ya lebih baik tetap pakai masker ya. Begitupun sejumlah masyarakat yang tidak lantas melepas masker mereka di luar ruangan. Seperti para wisatawan di Malioboro. Dari kebijakan Bapak Presiden kita, saya sungguh gembira, senang ya, karena akan kembali pada normal kembali keadaannya nanti. Itu aja sih, Mas. Kalau biasanya sehari-hari masih tetap pakai nggak Pak? Pakai, cuman yang nggak nyaman aja saya kalau di tempat umum itu menggunakan masker gitu, Mas. Itu aja sih. Kalau di tempat ruangan terus masih tetap menggunakan pakai masker ya? Iya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pada Selasa lalu mengumumkan aturan pelonggaran pemakaian masker di luar ruangan memperhatikan kondisi COVID-19 yang semakin melandai. Tim Liputan iNews melaporkan.